Jadi di atas ilmu itu ada hikmah. Intisarinya ilmu itu adalah hikmah. Santannya ilmu itu adalah hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi fid dharain amin. قال الشيخ الكبير محي الدين بن عربي قدس سره من قرأ آية الكرسي عدد حروفها وهي 170 حرفا نال درجة عظيمة بين الناس. Para asatidz jamaah sekalian yang saya cintai, melanjutkan ngaji pasaran kita tafsir ayat kursi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya menjadi sahabat Allah, kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Qala, berkata siapa? Asy-Syekhul Kabir Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Al-Kabir Muhyiddin bin Arabi. Qaddasa sirrahu, qaddasa semoga menyucikan siapa Allah sirrahu akan batinnya Syekh Muhyiddin Al-Arabi. Apa katanya Syekh Muhyiddin? Man qara'a ayatul kursi, man barang siapa qara'a membaca siapa man ayatul kursi akan ayat kursi. Adada hurufiha, sejumlah huruf-huruf yang ada di dalam ayat kursi. Wahia, adapun huruf-huruf yang ada di dalam ayat kursi 170 harfan, 170 huruf. Kata Syekh Muhyiddin Al-Arabi, siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, nala maka akan memperoleh siapa man darajatan azimatan, derajat yang luhur. Darajatan azimatan, derajat yang luhur. Bainan nasi, di antara manusia-manusia. Wa kana, dan ada siapa man qara'a ayatul kursi, ada itu mahbuban, dicintai, marghuban, disayangi, wa mu'azzazan, dan dimuliakan, wa mukarraman, tegasnya dimuliakan, inda salatina, di hadapan para sultan-sultan, di hadapan para raja-raja, wal wuzara'i, dan dimuliakan juga di kalangan para perdana-perdana menteri, wal qudati, dan dimuliakan juga di kalangan para hakim-hakim. Artinya orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali, maka derajatnya jauh lebih tinggi daripada raja, perdana menteri, dan para hakim-hakim. Sampai mereka ta'zim, memuliakan orang yang membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Raja itu sungkan sama orang yang baca ayat kursi, disegani. Wa kasyafa, dan membuka siapa Allahu Allah alaihi, kepada orang yang membaca ayat kursi. Apa yang Allah buka? Abwabal khairati, akan pintu-pintu kebaikan. Wa kasyafa, dan membuka siapa Allahu Allah alaihi, kepada orang yang membaca ayat kursi. Apa yang dibuka? Abwabal khairati, pintu-pintu kebaikan.
Di sini kalimatnya bukan babun tapi abwab. Berarti banyak pintu-pintu kebaikan yang akan Allah buka bagi orang yang membaca ayat kursi 170 kali. Wal fawaidi, dan juga Allah buka pintu-pintu faedah. Wa ilmil khazaini, dan juga Allah buka pintu-pintu ilmu kegaiban yang gaib buat orang umum, buat orang yang mengistiqamahkan membaca ayat kursi 170 kali. Ini tidak menjadi umum, ini dibuka sama Allah. Wal makmunati, dan Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu perkara yang disimpan. Jadi apa yang tersimpan itu terkuak, Allah bukakan untuk orang-orang yang senantiasa membaca ayat kursi. Wa ilmil mu'alajati, dan Allah bukakan pintu-pintu ilmu pengobatan. Yang mau fokus pada ilmu pengobatan, bacalah ayat kursi sebanyak 170 kali. Wa ta'tilati, dan Allah buka pintu-pintu at-ta'tilat. Apa at-ta'tilat? Sebetulnya sama dengan al-mu'alajat, ilmu-ilmu ketabiban, pengobatan yang bersifat batin. Kalau mu'alajah ini lebih pada penyakit fisik, medis. Wa ta'tilat, penyakit yang non medis. Wa a'ta, dan memberikan hu akan man, siapa Allahu Allah Ta'ala. Wa a'ta, dan memberikan hu akan man, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala al-ilma, akan ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Allah akan memberikan ilmu dan hikmah. Hikmah itu adalah kemanfaatan ilmu. Ilmu itu adalah lautan, sementara hikmah adalah samudra yang tak bertepi. Jadi di atas ilmu itu ada hikmah. Intisarinya ilmu itu adalah hikmah. Santannya ilmu itu adalah hikmah. Zahiran wa batina, baik secara zahir maupun secara batin. Wasakhara, dan menundukkan lahu kepada man. Wasakhara, dan menundukkan siapa Allah lahu kepada man, Bani Adam, akan manusia. Wasakhara, dan menundukkan siapa Allah lahu kepada man, Bani Adam, anak keturunan, anak cucu Nabi Adam yang laki-laki. Wa banati Hawa, dan juga Allah tundukkan kepada orang yang baca ayat kursi wanita-wanita keturunan Sayyidah Hawa. Artinya apa? Orang-orang baik laki-laki maupun perempuan tunduk kepada orang yang membaca ayat kursi 170. Atau dalam istilah yang lain, kalau pengen menundukkan orang, bacalah ayat kursi sebanyak 170 kali. Khususan ila syukran al-Fatihah. Baca tuh ayat kursi 170 kali. Satu Bang Supran kayak kebot dicocok hidungnya, nurut aja. Wal jinna, dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada orang yang membaca ayat kursi jin. Jin juga ditundukkan sama Allah.
kepada orang yang membaca ayat kursi 100. Yang pengen punya majelis jin silakan baca. Jadi nanti jamaah-jamaahnya jin. Wasyayatina, dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada orang yang membaca ayat kursi 170 kali. Asyayatina akan setan-setan. Wa yatasarrafu, dan menjalankan siapa Allah fauqama, di atas apa arada yang menginginkan siapa manhu akan man. Mitla salatini, seperti misla salatini, bisa salatini bisa salatina. Mitla salatini, seperti para raja-raja, wal akabiri, dan para pembesar-pembesar. Allah berlakukan kepada orang yang membaca ayat kursi 170 kali sebagaimana apa yang diinginkan oleh dia yang membacanya, sebagaimana apa yang menjadi keinginan para raja-raja dan para pembesar-pembesar. Wa in jaa, dan apabila datang ilaihi kepada man siapa alimun, orang alim. Nah ini nih yang mau interview nih. Ini bahasanya alimun di sini. Tadi sempat saya pada saat murojaah, kenapa di sini alimun? Enggak man saja atau annas saja. Ternyata ada sebuah penekanan. Alimun orang yang mengetahui. Ketika datang kepada dia, alimun orang yang ngerti, orang yang ngerti ilmu. Yuridu, menginginkan siapa alim, ayyas'alahu, untuk bertanya kepada dia. Ayyas'ala, bertanya siapa alim hu kepada man, alfa mas'alatin, 1000 pertanyaan. Itu. Jangan 1, 1000 pertanyaan diajukan. Ini pernah terjadi. Lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat ada di Sauma'ah, beliau lagi tahannus. Tahannus di sebuah gunung. Kemudian turun, bahasanya mah lulus pesantren gitu. Emang pikirannya ayat kursi. Orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di bawah tuh pengen tahu seberapa alim ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai jauh-jauh dia nyari ilmu di atas gunung. Mau tahu bolehannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu dihadapin nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tuh para ustadz, para kiai-kiai. Penyakit ustadz, penyakit kiai yang udah lebih dulu jadi ustadz dan kiai, itu sombong ketika ada muncul ustadz yang baru. Lu bocah kemarin gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini masih muda. Dia datangnya nama ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang udah lebih dulu dipanggil ustadz sama kiai. Diajukan 1000 pertanyaan. Mau diajukan 1000 pertanyaan, udah di setting. Lu ntar nanya begini ya sama si Qadir. Lu ntar nanya begini sama si Qadir. Dingok. Lu ntar nanya begini sama si Qadir. Ya siap. Begitu sampai di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kagak bisa ngomong. Dibikin lupa. Tadi gua mau nanya apaan ya? Gue juga lupa pertanyaannya apaan. Jadi masing-masing ustadz ini udah membawa pertanyaan yang susah. Dia yakin si Qadir gak bakalan bisa jawab ini. Begitu berhadapan sama Syekh Abdul Qadir Jilani, dah kagak bisa ngomong, lupa semuanya pertanyaan yang mau diajukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya di sini bahasanya wa in jaa alimun, kalau datang ada orang alim, ayas alahu, untuk memberikan satu pertanyaan kepada dia, alfa mas'alatin, 1000 pertanyaan. Yang sah, lupa siapa alim akan pertanyaan-pertanyaan itu, kullaha, semua-muanya pertanyaan itu lupa. Ini ilmu hipnotis berarti ya. Ya.
Jadi Kang Eza nih kalau lagi mau interview malamnya baca dulu 170 kali. Ntar nih yang pengujinya atau mau kuliah lah ya, mau apa namanya? Sidang lah ya, sidang ya. Ntar pengujinya bingung. Nah, ini terjadi sama kawan kita, Bu Srut. Pada saat sidang itu pembimbing itu dibikin lupa sama beliau. Dibikin lupa karena emang udah lupa. Gejo udah kelamaan di kampus. Oh, balik ya. Pembimbing. Emang lulus? Lulus ya, lulus. Toga ada kan, toganya ya? Ada. 12. Ayas ala bertanya siapa alim bu kepada siman alfa mas'alatin 1000 pertanyaan yansa, maka lupa siapa alim hak akan pertanyaan-pertanyaan itu kullaha, semua-muanya pertanyaan dilupa seluruhnya fil hali, di waktu itu dibikin lupa. Nggak cuma bikin lupa, wa yabqa, dan yang tersisa siapa alim mutahayyiran, bingung. Jadi kayak orang apa ya, orang linglung. Kita ngapa ada di sini nih gitu, dibikin bingung. Nggak cuma lupa, dibikin bingung. Anil ahwali, daripada keadaan-keadaannya. Coba dah. Nah, ini bisa juga dicoba sama Bang Fahrul ini. Besok Idul Adha nih. Malamnya deh tuh, ya baca. Ntar orang-orang yang pada datang ngeliatin kambing dikasih harga segitu, bingung. Iya gitu. Nggak usah pakai nawar. Iya. Ini yang namanya perdukunan ini. Waman qara'a ayatul kursi. Waman barang siapa qara'a membaca siapa man ayatul kursi, akan ayat kursi fil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Alfa marratin 1000 kali. Berat dah ini mah. Alfa marratin 1000 kali. Waman dan barang siapa qara'a membaca siapa man ayatul kursi, akan ayat kursi fil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, alfa marratin 1000 kali. Wa yudawimu, dan dia dawamkan ayat kursi 1000 kali siang malam, alaiha, atas ayat kursi, berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. Pakai sumpah nih, 3 kali sumpah atas nama Allah. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allahil azim. Ini kan kagak sembarangan kalau sumpah kayak begini Bang Toba. 3 kali sumpah, sekali sumpah aja kalau gorok konsekuensinya berat. Ini 3 kali sumpah, berarti kan beliau berani untuk mempertanggungjawabkan daripada statementnya. Nggak cuman dengan menyebut nama Allah, tapi juga menyebutkan nama Al-Quran. Wa bihaqqil Qur'anil azim wa bi rasulihil karim. Al-Quran dan Rasulnya dibawa juga di dalam sumpah. Nggak main-main ini. Wallahi, wallahi, wallahil azim. Demi Allah, demi Allah, demi Allah yang maha agung. Wa bihaqqi Al-Quran Al-azim, dan demi kebenaran Al-Quran, wa rasulihil karim, dan demi kebenaran Rasulnya Allah yang mulia, in kasyafa, maka akan terbuka alaihi, atas man, apa ar-ruhani, ilmu gaib, ilmu tentang kegaiban. Pertanyaannya, siapa yang sanggup 1000 kali? Wataji'u, dan bakalan datang siapa al malaikatu, malaikat, li ziaratil qari, untuk mengunjungi orang yang baca ayat kursi 1000 kali siang malam. Wa yahsulu, dan hasil lahu bagi man qara'a alfa ayatil kursi. Wa yahsulu, dan hasil lahu bagi orang yang baca ayat kursi siang malam 1000. Apa yang hasil? Kullul muradati, semua apa yang diinginkannya. Intaha, selesailah apa kalamuhu, ucapan daripada siapa di atas?
Asy-Syaikh Al-Kabir Muhyiddin bin Arabi. Waman, dan barang siapa dawama, mendawamkan siapa man ala qiraati ayatil kursi, atas membaca ayat kursi kulla yaumin, setiap hari, alfa marratin, lagi-lagi 1000 kali. Siapa orang yang mendawamkan untuk membaca ayat kursi 1000 kali, wattakhadhaha wirdan, wattakhadha, dan menjadikan siapa man akan ayat kursi yang dibaca 1000 kali wirdan, sebagai wirid, adraka, maka akan menjumpai siapa man gharadahu, akan tujuannya man, gharadahu, akan tujuannya man, wanala, dan mencapai, memperoleh siapa man matlubahu, akan apa yang dicarinya man, matlubahu, apa yang akan dicarinya man. Orang yang baca ayat kursi 1000 kali, maka Allah akan jadikan baginya kemudian dia jadikan sebagai wirid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjumpai, akan mendapati apa yang menjadi tujuan-tujuan orang itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Duniawiyan, baik yang bersifat duniawiyah, karena ada, au ukhrawiyan, atau yang bersifat ukhrawi. Duniawiyan kana au ukhrawiyan, baik yang bersifat duniawiyah atau yang bersifat ukhrawiyah. La syakka, tidak diragukan lagi, wala syubhata, dan tidak samar, fihi, di dalam membaca ayat kursi 1000 kali tiap hari. La syakka, tidak diragukan lagi, wala syubhata, dan tidak menjadi samar, fihi, di dalam membaca ayat kursi 1000 kali. Walayan hasiru, dan tidak terbatas apa al-adadu, walayan hasiru, dan tidak terbatas apa hadal adadu, bilangan ini. Apa hadal adadu, bilangan ini, tahtal wasfi, di bawah sifat, min inkisyafil ulumi, daripada terbukanya ilmu-ilmu. Jadi agak ada batasnya nih, agak ada batasnya. Allah akan memberikan segala macam kelebihan kepada orang yang senantiasa menjadikan ayat kursi sebagai wiritannya yang dibaca 1000 kali tiap hari, ya. Hadal adad tahtal wasfi, ya, jumlah ini ya, mengikuti daripada sifat yang ada di dalam ayat kursi. Apa keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan? Al-inkisyaf fil ulum. Allah akan buka mata batinnya untuk dia bisa menerima ilmu-ilmu yang belum pernah dia pelajarin. Wal ittila'i 'anil asraril ghara'ibi, dan tuh orang mampu melihat atas segala rahasia-rahasia yang aneh, yang jarang. Wal ittila'i 'anil asraril ghara'ibi, dan melihat atas segala rahasia-rahasia yang aneh, yang asing. Wal ajaibi, dan yang mengherankan. Wal ajaibi, dan yang mengherankan. Wa ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melihat Nabi alaihi salatu wassalam fil manami, di dalam tidur. Wa akhadha, dan menjadikan siapa Allah kepada orang yang baca ayat kursi itu, menjadikan at-taujihati sebagai, at-taujihat itu tahu nggak? At-taujihat itu nasihat, taujihat yang akan diberikan kesempatan hari ini oleh Ustadz Fulan. Taujihat itu adalah nasihat, ya. Jadi ayat kursi itu bisa menjadi pembimbing buat orang yang bacanya, bisa sebagai mentoring kalau bahasa sekarang, bisa sebagai pembisik, bisa sebagai firasat,
Firasatul mukmin itu hati-hati. Firasat mukmin itu yang bagaimana? Yang setiap saat batinnya selalu diasah dengan wirid kepada Allah. Iyyakum wa firasatil mukmin. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Firasat orang mukmin itu tajam. Nah ini ya. Jadi ayat kursi nanti akan bisa memberikan taujihat kepada orang yang menjadikan ayat kursi ini sebagai wiridannya. Jadi seperti ada apa ya namanya ya, isyarat lah, isyarat-isyarat. Wa ta'limati, dan pembelajaran min asrarihi, daripada rahasia-rahasianya an-nabawiyyati yang bersifat kenabian. Min asrarihi, daripada rahasia-rahasianya an-nabawiyyati yang bersifat kenabian. Kada demikianlah keterangan fi khawasi ayatil kursi yang ada di dalam kitab khawasu ayatil kursi. Selesai. Babul khasaisil qudsiyati, bab yang menjelaskan tentang kekhususiyahan fi qiraati ayatil kursi, di dalam membaca ayat kursi, bi'adadi kalimatiha, sejumlah kalimat-kalimatnya, wa fusuliha, dan sejumlah pasal-pasalnya. Bab yang menjelaskan tentang keistimewaan di dalam membaca ayat kursi sesuai dengan jumlah kalimat yang ada di dalamnya dan sejumlah pasal yang ada di dalamnya. Qala, berkata siapa? Asy-Syaikh Abul Abbas, Syekh Abul Abbas Al-Buni. Qala, berkata siapa? Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Buni, yaitu Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Buni. Qaddasa, semoga memberikan kesucian atau mensucikan siapa Allah sirrahu, akan batinnya, Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Buni. Man, barang siapa, qara'a, membaca siapa, manha, akan ayat kursi, adada kalimatiha, sejumlah kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat kursi. Wahia, adapun kalimat yang ada di dalam ayat kursi itu khamsuna kalimatan, ada 50 kalimat. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 50 kali sesuai dengan jumlah kalimat yang ada di dalamnya, dia baca alama ilmatari, di atas air hujan. Jadi medianya air hujan. Air hujan yang kagak kesentuh. Langsung gitu. Apa di atas genteng gitu ya. Bagus lagi air embun. Jadi air hujan itu obat. Dia bacain tuh ayat kursi berapa kali? 50 kali. Tujuannya untuk apa? Li ziyadatil aqli, untuk bertambahnya akal. Untuk tambahnya akal nih, buat orang yang akalnya separoh nih. Separoh. Ngobatinnya ini pakai air hujan. Sadar tanpa iping apa jadi tawa ini? Ada kejadian sepertinya. Ntar nggak apa-apa, bacain aja 50 kali. Cuma kayak air hujan. Air hujan itu bisa dimandiin atau diminumin. Ya, dimandiin sama orang yang separoh ya, otaknya separoh. Separoh itu bisa jadi karena apa? Ya karena sebelumnya dia pernah konsumsi ya obat-obatan gitu kan. Bisa jadi sarafnya kan kacau tuh. Ngobatinnya dengan ini. Makanya kan kiai di Kulo tuh ya, Banten tuh biasanya ngobatin orang yang kecanduan itu diceburin di empang gitu. Itu air empang bukan sembarangan air empang, itu yang udah dibacain. Ya. Alama ilmatari, di atas air hujan, li ziyadatil aqli, tujuannya untuk bertambahnya akal, sempurnanya akal, wal fahmi, dan kepahaman. Summa yushribuhu, kemudian diminumkan, bisa yushribuhu atau yashrabuhu. Summa yashrabuhu, kemudian minum siapa, manha, akan ma'ul matar. Kalau yushribu ya, itu meminumkan siapa, manhu, akan air matar. Meminumkan, dia yang meminumkan orang lain. Kalau yashrabu, dia yang minum dewek. Kalau yushribu, ashraba yushribu, saya ushribuhu, saya meminumkan dia. Tapi kalau yashrabu, dia minum dewek.
Tapi kalau yushribu, dia yang minumin orang lain. Ya terserah kita mau bacanya bagaimana dah. Bisa boleh kita minum dewek, atau misalnya kita nyadarin gua romannya rada on dulu kan ya, gitu. Gua romannya rada on ini, gua ada ngomong kayak kagak ngudang gitu. Baca begitu ada air hujan, kita tadangin itu pakai ember, habis itu kita baca ayat kursi 50. Biar tujuannya apa? Kita sadar sendiri. Gua kalau dia ngomong, orang banyak yang kagak ngudang gitu. Banyak kagak ngudang kita dengan omongannya, kita ngomong pun orang banyak nggak ngudang dengan omongan kita. Sadar kita, udah dah bacain tuh ayat kursi 50. Terus kita minum. Ya, minum. Kalau ada orang yang begitu, ya kita yang bacain, dia yang suruh minum. Summa yashrabuhu, kemudian minum siapa manhu akan ma'ul matar. Summa yushribuhu, kemudian meminumkan siapa manhu akan air matar gitu. Ja'ala, semoga menjadikan siapa Allah fi aqlihi, di akalnya si man itu, wa fahmihi, dan kefahamannya, ziyadatan, tambahan, kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan wasilah air hujan yang dibacain ayat kursi itu, ya akalnya jadi sempurna, ya kepahamannya jadi bertambah. Bisa juga ini sebetulnya buat anak kita, ya anak kita yang lagi belajar tuh, habis ditaruh di sini, kita bacain hizib, bawa pulang kita bacain lagi tuh ayat kursi 50, ya tujuannya biar anak kita nih ya kecerdasannya di atas rata-rata. Dan ini para pakar-pakar nggak bisa menembus tentang ilmu ini, ya. Mereka nggak bakalan percaya, nggak tahu ternyata ayat kursi ini bisa naikin IQ-nya seseorang. Ayat kursi ini bisa, ya, naikin IQ-nya seseorang. Waman dawama, dan barang siapa yang mendawamkan ala qiraatiha, atas membaca ayat kursi, bi'ada di kalimatiha, sejumlah kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat kursi, kulla yaumin, setiap hari. Siapa orang yang membaca ayat kursi sejumlah kalimat yang ada di dalamnya, yaitu 50, ya, tiap hari nih bacanya, nala, maka akan memperoleh siapa man maksudahu, akan apa yang dituju, apa yang dimaksud, apa yang akan dimaksud oleh orang itu. Wa adraka, dan menjumpai, menemui siapa man gharadahu, akan tujuannya man, bila syakkin, tanpa ragu-ragu, wala syubhatin, dan tanpa samar-samar.